Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menanggapi kelompok-kelompok para pembenci, para habaib, para pencaci, para nasab Alawi di Nusantara ini yang mungkin bermunculan di kolom-kolom komentar, berseliweran di konten-konten YouTube. Semua konten-konten mereka menunjukkan kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap para habaib secara keseluruhan. Apakah kita perlu menanggapinya? Tidak ada gunanya, saudaraku. Kita menanggapi orang-orang bodoh, orang-orang juhala, ataupun orang-orang alim, tetapi fi qalbihim maradun. Memang ada penyakit di dalam hati mereka. Ada bangkai dalam jiwa mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita untuk mencintai sesama kaum muslimin, bahkan mencintai ataupun menghormati, menjaga hubungan baik kita terhadap orang-orang di luar Islam selama mereka tidak mengganggu Islam. Islam mengatur hubungan antara sesama kaum muslimin. Islam juga mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Makanya kafir ada dua macam. Ada kafir harbi, ada juga kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang wajib untuk kita lindungi. Kita jaga hak-haknya. Tidak boleh kita intimidasi, tidak boleh kita dolimi. Ya. Kafir harbi adalah kafir yang mereka memerangi Islam. Maka kita wajib untuk memerangi mereka kalau kita diperangi. Saudaraku, Islam juga mengatur tentang bagaimana hubungan kita sesama makhluk. Islam tidak mengenal ras. Karena Islam untuk seluruh alam. Islam tidak ada istilah Islam Nusantara kemudian berbeda dengan Islam Arab. Ya. Islam ini adalah agama yang kamil, agama yang sempurna, agama yang samil, agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau ada istilah Islam Arab berarti ada istilah Islam India, ada istilah Islam Cina. Ini hanya mengkotak-kotak saja. Ukuran kebenaran adalah syariat. Selama muwafaqatan li syariat, ya, maka itulah yang menjadi ukuran kebenaran. Kita tidak boleh mengikuti seseorang karena ketokohannya. Walau karena habiban, meskipun itu habib, kalau mereka menyimpang dari syariat, kita wajib untuk tidak mengikutinya. Ya. Begitu juga dengan ulama ataupun kiai. Meskipun mereka tokoh, ya, katanya mereka cucu ataupun barangkali mereka keturunan daripada pendiri Nahdlatul ulama yang alim alamah, tapi yang menjadi ukuran adalah bukan ketokohannya, tetapi pikirannya, akidahnya. Ya. Kalau mereka perilakunya, statementnya, fatwanya menyelisihi tidak terhadap syariat Islam, selama mereka muwafaqatan syariat sesuai dengan tuntunan syariat, kita wajib mengikutinya. Kalau tidak, ya tidak usah kita ikuti. Islam ini sederhana, saudaraku. Ukuran kebenaran adalah aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Para ulama memberikan kita contoh, para ulama memberikan kita uswah. Bagaimana cara kita memilih guru, bagaimana cara kita memilih seorang ulama yang harus kita jadikan rujukan. Karena ulama pun juga manusia yang tidak maksum. Sama seperti para habaib juga tidak maksum. Ya. Jadi intinya adalah menjadi muhibbin, pecinta para habaib. Bukanlah berarti kita mendewakan para habaib, kemudian memutlakkan kebenaran mereka pasti benar. Tidak juga. Mereka kalau ada yang salah, ya tidak usah kita ikuti. Tetapi sejak kapan ukuran nasab itu dilihat dari akhlak, dilihat dari perilakunya? Tidak. Dalam urusan nasab, ya, contoh seperti Kan'an. Kan'an itu putra Nabi Nuh. Kemudian karena Kan'an tidak beriman, kemudian kita kemudian mengatakan, oh Kan'an itu bukan anak Nabi Nuh. Mana mungkin itu anak Nabi Nuh, ya.
dia tidak beriman, dia menentang terhadap syariat ataupun ajaran daripada bapaknya, berarti dia bukan anaknya Nabi Nuh. Ya tetap dia anaknya Nabi Nuh. Ya. Jadi ukuran nasab seseorang itu tidak diukur dari perilakunya. Ya. Jadi anak Nabi kalau mereka tidak beriman, ya tetap dia anak Nabi. Tapi cukup kita katakan mereka tidak beriman, tidak mengikuti syariat daripada tuntunan daripada ajaran daripada ayahnya. Tapi tidak menjadikan nasabnya terputus. Jadi statement-statement, pernyataan-pernyataan orang-orang bodoh yang saat ini bermunculan, ya mereka para mukimat-mukimat ini, para jongos-jongosnya Imaduddin ini, sekte Imadiyah ini sering kali berkuar-kuar, mana mungkin ini para habaib kelakuannya seperti apa, ya. Ukuran kebenaran bahkan yang menjadi ukuran mereka adalah bukan syariat, tapi sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan keyakinan mereka ataupun pemahaman mereka, ya. Karena harokahnya berbeda, ya, gerakan dakwahnya berbeda, terus dianggap itu ada sesuatu yang salah. Belum tentu juga, ya. Kalau misalnya ada para habaib yang nakal, apa kemudian anak kiai nggak ada yang nakal? Banyak juga yang nakal. Kita menghormati anak kiai, ya, menghormati karena bukan karena perilakunya, ya. Kita tetap menghormati karena beliau adalah anak seorang ulama, tetapi bukan berarti kita harus mengikuti ajaran-ajarannya, harus mengikuti perilaku-perilakunya. Begitu juga kalaupun ada para habaib, jadi objektif kita. Jadi muhibbin yang cerdas, ya. Dan intinya tidak pernah ditemukan para muhibbin ini yang membenci ulama Nusantara. Ya. Jadi para muhibbin yang cerdas itu tidak mungkin membenci ulama Nusantara. Tapi coba lihat, orang yang mengklaim dirinya sebagai pecinta ulama Nusantara, rata-rata mereka membenci para habaib. Ya. Jadi ini bedanya muhibbin dengan mukimat. Ya, ini bedanya muhibbin dengan mukimat. Bahkan sekarang ini dicari-cari kesalahannya, bahkan kesalahan itu dibuat. Misalnya seperti kejadian yang menimpa oleh Gus Yusuf, ya. Maka dicitrakan, dikabarkan bahwa itu adalah muhibbin. Kalau ada perilaku-perilaku di ceramah-ceramahnya ulama-ulama atau gus-gus kiai Nusantara kemudian berperilaku yang buruk, tiba-tiba berteriak-teriak atau ada sesuatu yang tidak sopan, maka langsung diklaim ini adalah muhibbin. Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi, ya. Ada penceramah yang Gus yang sedang berceramah, kemudian diturunkan, diambil mic-nya oleh salah satu jamaah, langsung citrakan ini adalah muhibbin. Padahal bisa jadi itu adalah kelompok mereka. Memang sengaja dibuat seperti itu untuk menjatuhkan atau untuk membunuh karakter para muhibbin, para pecinta para habaib. Kok kalau dipikir-pikir persis seperti cara-cara ini sering digunakan oleh orang-orang komunis. Orang komunis ini dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia membuat dia berperilaku yang tidak mencerminkan keislamannya untuk membunuh karakter umat Islam. Dia berkesing atau berpenampilan seperti kiai, ulama, kemudian dia berperilaku yang buruk sehingga untuk menjatuhkan citra kiai ataupun ulama, agar umat ini tidak lagi percaya dengan ulama, agar umat ini tidak lagi mencintai para ulama. Ya, jadi memang ciri khas para PKI ini, ya, ciri khas orang-orang komunis ini selalu membuat sabotase. Dia melakukan adu domba, ya, memutarbalikkan fakta. Bahkan mungkin sekarang ini kalau ada copet di pasar itu langsung dituduh itu muhibbin, gitu. Jadi ada penjahat, ada begal, langsung dituduh itu muhibbin. Memang yang ada dalam otaknya para mukimat ini sampah, kebusukan hatinya, kedengkian, ya, hasud. Jadi di dalam hatinya itu dipenuhi dengan iblis, sudah menjadi tempatnya iblis bertelur. Jadi hanya hidayah Allah saja yang bisa membuat mereka sadar ataupun tobat. Tidak perlu kita mengomentari mereka, berdebat dengan mereka, percuma. Karena fikol bihim marodun, ada penyakit di dalam hati mereka. Kita doakan saja mereka sadar atau mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongan dan kebusukan hatinya. Wallahu a'lam bishawab.